Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah untuk bermajelis membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an sebagai salah satu upaya kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan sebagai pengiring dari ucapan pujian kita kepada Allah, kita iringi dengan selawat dan salam agar sempurna majelis kita pada malam hari ini. Kita akan baca ayat selanjutnya dari Quran Surah Al-An'am. Ayat yang ke 99. Ya. Baca Zam. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان ودابة وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang-mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menggulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buah pada waktu berbuah. Buahnya. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an. Dan dialah yang menurunkan dari langit air. Berkata Syekh Al-Imam Asy-Syaukani, hadza naw'un akhar min ajaibi makhluqatihi. Artinya apa? Ini adalah nau yang lain atau contoh yang lain atau jenis yang lain atau macam yang lain dari ajaibi, dari keajaiban makhluqatihi, makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang as-sama
Beliau atau dia menurunkan dari langit, ya, dari langit, yaitu air. Ya. Wal ma'u huwa ma'ul matar. Yang dimaksudkan dengan air di sini adalah air matar, air hujan. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Jadi air hujan itu tidak akan turun kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun secara teori dalam ilmu pengetahuan alam, ya, bahwa air hujan berasal dari apa? Berasal dari air bumi yang yang diisap oleh cahaya matahari dan diuapkan, ya, diuapkan ke atmosfer bumi. Kemudian di atmosfer bumi itu dia berubah menjadi awan yang semakin lama semakin tebal, ya, dan semakin berat, dan akhirnya jatuh kembali berupa air hujan. Ya. Nah, itu teorinya secara ilmu pengetahuan alam. Kalau kita sinkronkan, bagaimana cara menyinkronkannya? Disebutkan dalam ilmu tafsir bahwa air hujan, ya, itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi asalnya bukan dari atmosfer itu. Ya. Bukan dari awan yang kita lihat di atas. Tapi disebutkan dalam ilmu tafsir bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan air, ya, dari langit. Dan langit di sini, apa maksudnya as-sama? Ya, as-sama itu sesuatu yang di atas. Ya, namanya as-sama. Dari kata sumu. Ya, sumu itu artinya apa? Tinggi. Jadi apakah yang disebut sama itu adalah atmosfer bumi? Bukan. Tapi as-sama yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala as-sama dunia. Ya. Dan dari situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, dan disebutkan oleh para ulama tafsir. Diturunkan hujan itu ke awan. Ya. Jadi air yang turun dari atas oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke awan, dan air yang turun ke awan itulah nanti yang jatuh menjadi air hujan. Ya, makanya Allah mengatakan wa huwallazi anzala minas sama. Ya. Jadi air hujan itu tidak jatuh dengan sendirinya, tapi jatuhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan secara fakta kita juga bisa saksikan. Tidak semua mendung, misalnya mendung di atas kita. Ya, kadang-kadang tidak jadi hujan. Ya. Kadang-kadang di sini mendung, tapi di kota yang hujan. Macam tadi siang di Dutuhe hujan, di sini tidak. Ya. Sampai Tumbihe hujan lagi. Cuma kita orang yang tidak kena hujan. Nah, itu kalau hujan itu berasal dari awan itu saja, ya, tentu dia akan jatuh di tempat awan yang ada di atasnya. Ya. Tapi dalam akidah kita, ya, walaupun secara ilmiah bisa dikatakan demikian, tapi itu tidak menjadi penyebab utamanya. Jadi awan hitam atau dari serapan cahaya matahari itu tidak menjadi sebab utama turunnya hujan. Ya. Karena itu ada ungkapan, ya, mendung tak selamanya hujan. Ya. Atau mendung tak berarti hujan. Ya. Itu diungkapkan oleh para pujangga. Ya. Mendung tak berarti hujan. Artinya kadang mendung tapi tidak hujan.
Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan di situ dalam akidah keyakinan kita, disitulah hak Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mengizinkan awan itu berubah menjadi air hujan ataukah tidak? Dan terkadang juga kita lihat terang, tidak ada awan. Tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan. Maka dalam bahasa Al-Quran diinformasikan kepada kita oleh Allah Azza wa Jalla bahwa yang menurunkan hujan dari langit itu adalah Allah. Kenapa diturunkan? Ya. Sebagai apa? Sebagai salah satu dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama seperti tanda-tanda yang sebelumnya disebutkan. Ya. Tanda yang disebutkan pertama, huwallazi ja'ala lakumun nujum. Ya. Jadi itu semua kekuasaan Allah itu. Allah menjadikan bintang, kemudian bulan, kemudian matahari, ya kan? Kemudian menjadikan kalian dari pertama-tama jiwa yang satu. Dan makhluk yang lain, makanya di sini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, nau'un akhar min ajaibi makhluqatihi. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan jenis yang lain dari keajaiban makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan hujan itu ajaib. Ya. Ajaib hujan itu. Ya, seperti yang kita gambarkan tadi. Terkadang ada awan tapi tidak menghujan. Ya. Terkadang ketika kita lihat suasana panas, tiba-tiba turun hujan. Ya. Dan ada juga kadang-kadang hujan tapi matahari masih bersinar. Ya kan? Maka terjadilah pelangi. Ya. Makanya ada lagu pelangi-pelangi alangkah indahmu. Ya. Kenapa bisa begitu? Itu semua keajaiban dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang menciptakannya selain Allah. Ya. Nah, ini tanda-tanda kauniyah ya, dari keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dengan air itu fa akhrajna bihi. Ya. Kami tumbuhkan akhrajna bihi, fa akhrajna bihi. Akhraja artinya mengeluarkan ya. Secara harfiah akhrajna itu artinya mengeluarkan. Ya. Tapi diterjemahkan dengan kami tumbuhkan. Ya. Nah, di sini disebutkan wa fi qoulihi fa akhrajna bihi iltifatun minal ghaibati ila takallumi izharan lil inayati bi sya'ni hadzal makhluqi wa ma tarattaba alaihi. Ya, iltifat. Ya. Sebuah upaya memberikan iltifat itu membuat kita menoleh, ya. Membuat kita memperhatikan. Ya. Apa iltifatnya? Minal ghaibah ila takallum izharan lil inayah bi sya'ni hadzal makhluk. Ya. Jadi dalam kata fa akhrajna bihi itu kalau kita perhatikan ada sebuah proses di situ. Ya. Proses yang sangat unik yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Ya. Bagaimana air yang diturunkan dari langit itu kemudian jatuh ke tanah dan sampai di tanah, dia bisa membuat tumbuhan yang ada dalam tanah itu membelah. Ya. Kalau dilihat tidak bisa terpantau dengan mata kepala. Prosesnya itu tidak terpantau dengan mata kepala. Kita hanya melihat, kita simpan biji, ya. Kita simpan biji buah atau biji apa saja di tanah, ya, dalam bentuk biji. Ya.
Dan nanti kita lihat kembali ketika dia punya tunas sudah tumbuh atau sudah keluar dari tanah. Proses pembelahannya kita tidak lihat, ya kan? Pernah melihat proses pembelahannya, pak begitu? Ya. Kita kan nanti melihat hasilnya itu ketika dia sudah ada tunas. Tapi bagaimana dia membelah? Ya. Begitu disiram air hujan, ya. Kemudian membelah dia. Nah, itu semua proses disebut dengan iltifat minal ghaibah. Ya. Proses yang tidak terpantau. Tidak terpantau, tidak terlihat. Ila takallum izharan. Ya. Dari proses yang tidak terpantau itu Allah menyebutkan tentang izharan lil inayah. Ya. Untuk menampakkan kepada kita bagaimana Allah menginayah. Inayah itu artinya apa? Memelihara. Ya. Bagaimana Allah memelihara, bagaimana Allah memberikan perhatian yang besar kepada bisya'ni hadzal makhluk, terhadap proses terjadinya makhluk yang lain dari biji kemudian menjadi makhluk yang lain dalam bentuk tunas. Dan tunas itu lama kelamaan tumbuh menjadi pohon, jadi makhluk yang lain. Nah, itu prosesnya itu proses yang ghaibah, ya. Proses yang kita manusia tidak memantaunya secara kasat mata. Ya. Kita lihat nanti sudah pecah. Tapi mulai dari biji yang tertutup menjadi pecah itu kan kita tidak lihat. Biasanya kan prosesnya bisa 2-3 hari. Kita hanya simpan itu bibit kacang kah atau bibit apa, simpan di tanah dalam keadaan menjadi biji. Begitu 3 hari kemudian sudah ada tunas, ya. Dan sudah ada akar di bawah, ada tunas ke atas, ya. Dan tunasnya itu biasanya kalau dia baru 3 hari, ya, masih tertutup dengan dia punya kulit biji itu kan, masih ada kulit bijinya. Nanti berapa hari kemudian kulit bijinya jatuh. Setelah jatuh kulit bijinya, baru terlihat makhluk yang lain berupa daun. Ya, bayangkan dari biji jadi daun. Biji kan terbelah begitu. Nanti jadi daun yang 2. Bayangkan, bagaimana buat proses. Nah, itu yang disebut dengan al-ghaibah. Jadi prosesnya itu proses yang tidak bisa kita gambarkan bagaimana bentuknya prosesnya. Nah, ini semua adalah keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dhamir fi bihi aidun ilal ma. Dan dhamir dalam kata bihi itu kembalinya ke air atau dengannya. Kami tumbuhkan dengannya atau dengan air itu, ya. Dengan air itu nabata kulli syai'. Kami tumbuhkan dengannya atau kami keluarkan, di sini menggunakan kata keluarkan. Ya. Bagaimana? Kenapa menggunakan kata akhrajna? Ya. Ini penggunaan kata akhrajna juga punya karena Allah Subhanahu wa taala memilih kata-kata itu ketika berfirman, ya, firman-Nya itu menggunakan kalimat-kalimat yang penuh dengan makna. Ya, kata akhrajna, kami keluarkan. Apa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dikeluarkan adalah nabat. Ya. Tumbuhan.
dikeluarkan dari biji tadi makhluk yang lain. Ya. Dalam bentuk pohon. Kemudian ada daunnya. Ya. Nabata kulli syai' yakni kulla sinfin min asnafin nabat al-mukhtalifah. Ya. Nabata kulli syai' yaitu kullu sinfin, ya, kulla sinfin, setiap jenis min asnafin nabat al-mukhtalifah, dari jenis-jenis tumbuhan yang berbeda-beda. Tapi airnya sama, air hujan itu. Jadi satu kali siram, Allah satu kali menurunkan air hujan yang tumbuhan dari berbagai macam jenis. Ada rumput-rumputan, ada pohon-pohonan, ya. Ada yang menjalar, ada yang punya batang, ya. Ada yang berbatang, ada yang menjalar, ada yang batangnya kecil, ada yang batangnya besar, macam-macam. Ya. Dan itu unik, itu air hujan itu. Kalau kita lihat, misalnya musim kemarau, tidak di sini banyak kita sering lihat rumput kalau musim kemarau sampai kering. Ya. Nanti kalau perhatikan, kalau kita dapat musim panas, ya. Kalau kita dapat musim panas 3 bulan tidak hujan, itu rumput di sini kering semua, kering. Ya. Kering semua. Kalau dibakar, tak bakar semua itu. Karena kering. Ya. Tapi begitu hujan satu kali saja hujan, langsung hijau lagi. Ya. Jadi kalau biasa kita perhatikan tuh kelihatan indah sekali. Misalnya musim panas, kemudian tiba-tiba hujan sore-sore hujan. Habis pagi so hijau. Ya, sudah hijau. Rumput yang tadi kering sudah jadi hijau. Ya, Masya Allah. Itu disebutkan fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Ya. Kemudian dari nabat, dari tunas-tunas itu, wa qila al-ma'na ruziqa kulli syai' wa tafsirul awwal aula. Thumma fassala hadzal ijmal faqala fa akhrajna minhu khadira. Ya. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadira. Ya. Maka kami keluarkan dari nabat itu, ya, jadi prosesnya air turun dari langit, kemudian air itu menyiram biji-bijian dan berbagai macam jenis tumbuhan. Ya. Kemudian dari tumbuhan itu tumbuhlah tunasnya. Kemudian tunas itu nanti yang tumbuh menjadi berbagai macam jenis tumbuhan. Ya. Fa akhrajna minhu khadiran. Kemudian kami keluarkan dari tunas-tunas itu tanaman-tanaman yang hijau. Tanaman yang hijau. Qala al-akhfash ay akhdar wal khudr rutabul buqul wa huwa ma yatasha'abu minal aghsanil kharijah minal habbah. Ya. Wa qila yuridul qamh wasy'ir wadh-dhurrah wal urz wasairil hubub. Yang disebut dengan tumbuhan yang hijau di sini ada yang mengatakan rutabul buqul. Ya. Wa huwa ma yatasha'abu minal aghsanil kharijah minal habbah. Artinya tunasnya itu, ya. Yang dimaksud dengan khudar atau minhu khadiran adalah tunas-tunas pohon yang keluar dari bijinya itu. Ya, tunas pohon yang keluar dari bijinya itu. Atau dalam pendapat yang lain disebutkan tunas pohon daripada al-qamh. Ya, apa itu qamh? Gandum, ya, gandum, syair, kemudian dzurrah, ya, dzurrah itu jagung, wal urz, padi, wasairil hubub, ya, dan segala macam bijian.
Jadi ini bahasa Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang proses terjadinya, proses tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Ya, bayangkan Rasulullah SAW sudah mengetahui ilmu ini 14 abad yang lalu. Ya. Dari mana beliau tahu? Dari Al-Quran. Dan Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bagaimana proses tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Ya. Fa'akhrajna minhu khadiran. Kemudian apa kata Allah? Fa'akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Ya. Nukhriju minhu habban. Hadhil jumlah sifatun li khadiran. Ay nukhriju minal aghsan al-khudar habban mutarakiba. Ay murakkaban ba'duhu ala ba'din. Ba'duhu ala ba'dihi. Kama fis sanabil. Ya. Dan kami keluarkan dari tumbuhan tadi apa? Habban, biji lagi. Ya. Dari setiap tumbuhan, dari pohonnya itu, ya. Kemudian pada suatu saat dari pohon itu keluar lagi biji. Hah? Gambarannya jelas ya? Jadi dari biji disiram air hujan, ya, dan bijinya itu mengeluarkan tunas, dan tunasnya itu mengeluarkan daun, kemudian menjadi pohonnya. Ya. Dan setelah mencapai usia yang tertentu, pohon itu, kata Allah Azza wa Jalla, nukhriju minhu habba. Kami keluarkan lagi dari pohon itu bijinya atau buahnya. Ya. Ya, kalau kita lihat padi itu kan, padi itu kalau dia sudah mau dekat-dekat, sudah sampai 2 bulan, ya, batangnya sudah membengkak. Ya, maka istilah para petani hamil. Ya. Padi itu bisa hamil. Ya, karena pohonnya itu dia membengkak. Ya. Padahal yang sebelumnya pohonnya cuma kecil saja. Ya. Pohonnya kecil saja. Tapi pada saat sudah tiba masanya dia sudah mau berbuah, pohonnya itu jadi bengkak. Dan di dalam bengkakan itu lama-lama tumbuh biji. Ya. Masya Allah. Itu disebutkan fa'akhrajna minhu khadira nukhriju minhu habba. Ya. Nukhriju minhu habba. Atau kalau kita lihat jagung, kalau kita amati jagung. Ya. Dari biji jagung yang satu, kemudian tumbuh pohonnya, ya. Nanti di saat saat sudah mencapai usia tertentu, tiba-tiba dari ujung itu tumbuh dia punya bunga. Ya. Tumbuh bunganya. Tapi buahnya itu bukan di bunga yang di atas. Ternyata buahnya di bawah. Itu unik juga. Nah, kalau padi kan begitu tumbuh buah, itu sudah jadi buahnya di situ memang. Ya. Kalau jagung beda, bunganya di atas, ya kan? Di ujung di atas dia bunga, tapi buahnya di bawah. Dan buahnya itu pun pertama hanya berupa kulit saja, kulit. Yang pertama kelihatan kan dia kulit jagung itu. Ya. Tidak kelihatan dia punya tongkol di dalam, ya kan? Tidak kelihatan tongkolnya di dalam. Kulit jagungnya dulu. Kemudian nanti tiba-tiba itu tongkol membesar, tiba-tiba jadi berbiji-biji lagi. Nah, subhanallah. Ya. Nah, itu tidak mungkin dia bisa sendiri begitu. Dia itu ada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang dimaksud dengan nukhriju minhu habban. Ya, jadi ini bahasa kita
bahasa ilmunya siklus. Ya. Siklus tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Ya. Mulai dari biji, kemudian disiram air, 3 hari kemudian bijinya itu pecah, kemudian keluar dia punya tunas. Ya. Tunasnya lama-lama menjadi pohon, tumbuh dia punya daun, lama-lama semakin tinggi, kemudian tumbuh cabang. Ya. Kemudian pada suatu ketika dia mulai berbunga. Ya. Dan berbunga kemudian mulai berbuah. Buahnya itu nanti ada bijinya dan berbagai macam bentuk buah-buah daripada tumbuh-tumbuhan. Ya. Ada yang ada yang seperti durian. Pokoknya macam-macam seperti yang kita lihat. Ya. Nukhriju minhu habban mutarakiba. Apa yang disebut dengan mutarakiba? Ay murakkaban ba'duhu ala ba'd. Ya. Murakkab, tersusun. Ya. Dia ditarkib, ya. Disusun dengan rapih. Ya. Ba'duhu ala ba'd. Ya. Sebagian di atas sebagian yang lain. Ya. Seperti yang kita sebutkan itu. Contohnya jagung itu. Ya. Kita lihat bagaimana dirapi sekali itu dia punya susunan kan. Ya. Kalau kita lihat biji jagung, kita kupas dia punya kulit, rapi. DP barisan biji. Ya. Bagus sekali dia punya jalur. Ya. Begitu juga padi. Ketika dia sudah muncul, ya, maka setiap tangkai ada dia punya biji. Setiap tangkai ada biji. Dan kelihatan indah. Seperti memang disusun. Ya, itu disebut murakkab. Ya, murakkab itu memang disusun dengan canggih bahasa kita. Canggih susunannya itu. Ya. Canggih susunannya. Kalau manusia belum tentu bisa, dan bukan belum tentu, tidak bisa bikin begitu. Ya. Kan belum ada orang yang bikin padi, ya. Seperti yang bisa dimakan. Atau jagung. Ya. Yang ada mungkin pakai plastik, ya. Mainannya anak-anak. Tapi tidak bisa dimakan. Ya. Dan tidak bisa berkembang biak. Yang bisa dilakukan oleh manusia adalah merekayasa. Dikawinkan jagung ini dan jagung sana, dikasih kawin. Nanti dari hasil perkawinan silang itu muncul jenis jagung yang baru. Ya. Tapi hanya mengawinkan ini. Proses membuat itu bukan manusia yang bikin. Ya kan? Hanya hasil kawin silang nanti tumbuh. Kemudian ketika ditanam, bukan manusia yang kasih tumbuh. Disebutkan ajaibil makhluqat. Nukhriju minhu habban mutarakiba. Wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyah. Dan dari nakhl. Ya. Dari nakhl. Nakhl itu artinya kurma. Wa minan nakhli min tal'iha. Tal' itu mayang. Apa itu mayang? Tahu mayang? Bunga kelapa itu namanya mayang. Ya. Lihat kelapa kan? Ya, begitu keluar. Itu namanya mayang. Ya, bahasa Arabnya talak. Ya. Dari pelepah itu, pelepah mayang. Ya. Min tal'iha kinwanun daniyah. Ya. Kinwan artinya tangkai-tangkai. Jadi kalau kita lihat kurma atau yang mirip kurma kelapa. Ya. Nanti lihat kelapa kalau dia mulai muncul dia punya dia punya mayang itu. Pertama kan ketika mau muncul
mayang kelapa, ada dia punya bagian yang kayak perahu itu, ya kan? Nah, di dalam itu dia akan muncul. Nanti bagian yang kayak perahu itu terbuka, ya. Muncul dia punya tangkai, nah itu di situ dia punya bunga, mayang itu namanya bunga mayang. Ya, namanya bunga mayang. Min taliha qinwanun daniyah. Ya. Itu yang mayang itu kemudian menjuntai. Ya. Berjuntai itu artinya apa? Melengkung itu, melengkung. Ya. Paham? Menjuntai. Tangkai-tangkai yang menjuntai. Di sini menjulai dibilang. Wa min taliha qinwanun daniyah. Ya. Wa min an-nakhli min taliha qinwanun daniyah. Wa jannatin min a'nabin. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala min taliha badul minhu wa ala qiraati man qara yakhruj. Habban yakunu irtifa' qinwan ala annahu ma'tufun ala hab. Wa quriya bi dhammil qaf qunwan wa fatiha qanwan bi i'tibari ikhtilaf al-lughat. Wa tal' al-kufri qabla an yanshaq anil ighrid wal ighrid yusamma tal'an aidan. Ya. Wal qinwan jam'u qunu wal farqu baina jam'ihi wa tathniyatihi anna al-muthanna maksurun nun wal jam' ala ma yaqtadihi al-i'rab wa mithlu sinwan. Annal qinwan asluhu min at-tala' wal adqu huwa unqudun nakhli. Wa qila al-qinwan al-jimar wa daniyah al-qariba allati yanaluha al-qa'im wal qa'id. Ya. Disebut dengan daniyah itu antara duduk dan berdiri. Ya, disebutkan kalau kita sedang dari berdiri ke duduk itu namanya apa? Namanya dani. Ya. Dana yadenu. Daniyah. Dalam proses proses dari berdiri ke duduk. Ya, jadi lengkungan itu. Ya, maka kita sebut menjuntai. Ya, dia punya juntaian. Ya. Ya seperti padi. Ya, semakin berat dia punya isi, ya, dia semakin merunduk. Ya, itu namanya daniyah. Min taliqin an daniyatun wa jannatin min a'nabin. Dan juga kebun-kebun dari anggur. Ya. Dan kebun-kebun anggur. Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah Allah menyebutkan secara umum proses tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ya dari biji kemudian disiram air hujan, kemudian biji itu merekah mengeluarkan tunas. Nah, itu proses secara umum ya. Kemudian nanti masing-masing pakai proses yang mirip-mirip tapi jadinya tumbuhan yang berbeda-beda ya. Ada kurma. Kurma itu bentuk pohonnya tinggi, besar. Ya. Berbeda dengan habbah, ruz. Ya. Atau padi atau gandum. Ya, pohonnya kecil, tidak terlalu tinggi, pendek. Ya. Berbagai macam bentuknya. Kemudian ada lagi bentuk yang lain, a'nab, anggur. Bentuknya pohonnya berbentuk pohon yang merambat. Ya. Jadi anggur itu kan merambat dia. Ya, jadi berbagai macam bentuk pohon. Ada yang di atas tanah seperti rumput-rumput, melekat di atas tanah. Ada pohon yang tinggi, meninggi dari arah tanah. Kemudian ada pohon yang besar. Nah, pohon juga banyak macam dia punya model. Ada pohon yang halus. Ada pohon yang kasar. Ada pohon yang penuh dengan pelepah. Seperti kurma, kelapa sawit. Itu kan pohonnya begitu. Jadi berbagai macam bentuk. Ya.
Wa jannatin min a'nab, dan kami buat, kata Allah Azza wa Jalla, kebun-kebun dari anggur. Anggur itu pohonnya bentuknya apa namanya? Bahasa kita tadi merambat. Ya. Dan ada juga pohon yang lain, ya, seperti ubi merambat. Ya. Kacang-kacangan ada yang merambat, ya. Seperti kacang panjang merambat. Ya. Berbagai macam bentuk tumbuhan. Wa zaituna war rumman. Kemudian ada juga bentuknya zaitun, pohon zaitun. Nah, pohon zaitun itu mirip dengan pohon delima. Ya. Jadi pohonnya berpohon tapi kecil-kecil. Ya. Kalau tadi kurma kan pohon besar. Ya. Jadi pohon itu ada pohon besar, ada pohon kecil-kecil seperti zaitun, kemudian delima. Ya. Ada yang merayap seperti anggur. Ada yang seperti padi, berbagai macam bentuk. Ya. Mushtabihan wa ghaira mutasyabih. Yang serupa dan yang tidak serupa. Jadi ada buah-buahan yang serupa, ya, tapi ada buah-buahan yang tidak serupa. Ada buah yang serupa tapi rasanya beda. Ya. Pohon kita yang di depan, tempat gantung lampu, itu buahnya sama persis dengan buah zaitun. Buah tin, ya, bukan buah zaitun. Buah tin, sama persis dengan buah tin. Pohon yang di depan, yang di atas tanggi. Begitu sudah buah tin punya model. Isinya di dalam begitu juga, jadi banyak biji-biji. Tapi yang ini jangan dimakan. Ya. Bisa mabuk. Ya. Tapi kalau zaitun manis, enak. Ya. Itu yang disebut oleh Allah serupa. Ada yang serupa, ada yang tidak serupa. Nah, buah tin dan buah delima juga mirip. Ya. Mirip bentuknya. Walaupun buah delima lebih besar. Ya. Dan di dalamnya juga biji-bijinya sama-sama banyak. Ya. Sama-sama banyak. Pernah lihat buah delima, Azza? Buah delima pernah lihat? Nah, di situ di Al-Munawwarah ada satu pohon. Ya. Kalau buah tin pernah lihat? Ya. Kalau mau lihat buah tin, lihat buah itu yang di pohon itu, yang melekat di pohonnya itu. Itu mirip buah tin. Tapi pohonnya beda. Kalau ini kan pohon besar. Kalau tin pohonnya kecil. Ya. Tin itu pohonnya kayak pohon apa ya? Kecil-kecil, ya? Kayak pohon polohungo itu, bunga polohungo. Ya, itu begitu DP model pohon. Kecil begitu. Ya. Tapi buahnya besar. Dan melekat di batang-batangnya. Tapi dia punya buah persis dengan buah yang ada di depan kita itu, yang di atas tangga. Ini yang disebutkan ada yang serupa tapi tidak sama. Ada yang tidak sama, tapi rasanya mirip. Tidak sama bentuknya, tapi rasanya mirip. Coba makan durian, bandingkan dengan makan apa ini? Matoa. Pernah makan matoa? Pernah makan durian? Rasanya mirip atau tidak? Mirip. Mirip rasanya. Walaupun beda-beda sedikit, tapi dia punya manis-manis itu, kemudian dia punya aroma. Itu mirip-mirip. Padahal kan bentuknya beda, jauh. Durian dengan matoa. Matoa kecil, ya, durian besar. Tapi mirip. Kemudian langsat dengan duku. Nah, langsat dengan duku modelnya sama. Tapi rasanya beda. Nah, itu disebutkan mushtabihan wa ghaira mutasyabih. Ada yang serupa, ada yang tidak serupa. Itu semua adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tanda kebesaran Allah. Bayangkan langsat dengan duku. Kalau orang tidak tahu, dia kira langsat itu duku. Ya. Dia kira langsat itu duku. Ya. Begitu juga jenis-jenis yang lain. Ya.
Jambu juga berbagai macam bentuk jambu. Ada jambu kristal, ada jambu bukan kristal. Macam-macam. Masya Allah. Nah, kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan itu subhanallah, banyak sekali jenisnya. Dan ada, yang tadi kita sebutkan tadi, ada buah yang mirip, tapi satu bisa dimakan, satu tidak bisa dimakan. Ya kan? Yang satu bisa dimakan, yang satu lagi tidak bisa dimakan. Seperti tadi itu, seperti pohon tin dan pohon yang ada di depan kita. Nah, yang ini tidak bisa dimakan itu. Ya. Tidak bisa dimakan. Jangan coba-coba. Ya. Bisa mabuk nanti. Atau bisa keracunan. Bahkan bisa keracunan atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya. Tapi kalau kita makan buah tin, ya, biar satu keranjang kau makan tidak apa-apa. Ya. DP getahnya mirip. Ya. Nah, subhanallah. Mushtabihan wa ghaira mutasyabih. Unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'ih. Ya. Maka di sini dia punya letak manfaatnya untuk kita. Allah mengatakan unzuru, perhatikan, lihat, perhatikan. Nah, di sini menjadi poin pentingnya. Unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'ih. Ya. Dan lihatlah dan perhatikanlah ya kepada buah-buahnya. Ya, jadi kita harus perhatikan buahnya. Idza athmara, ketika dia berbuah. Wa yan'ih, ketika dia berbuah dan ketika dia masak. Bayangkan bagaimana ada buah mangga, sama-sama mangga, ya, baunya mirip, ya, tapi ada yang ketika masak, ada mangga yang asam, ada mangga yang manis. Padahal ditanam berseberangan begitu. Bersebelahan ditanamnya. Dan ada mangga yang dagingnya bisa diiris, ada yang mangga cuma bisa diisap. Mangga isap. Tapi DP pohonnya sama, daunnya sama. Ditanam di tanah yang berdekatan. Tapi kenapa bisa beda? Ya kan? Bisa beda. Antara mangga madu, mangga kueni, mangga isap. Sama-sama mangga. Tapi ada yang manis, ada yang campur antara manis dan asam. Ada yang asam sekali. Ada yang bisa diiris dagingnya, ada yang tidak bisa diiris. Itu mangga isap kalau diiris tidak bisa. Ya. Memang dia cuma khusus untuk diisap. Khusus diisap, namanya mangga isap. Ya. Idza athmara yan'ih. Kemudian Allah mengatakan terakhir, inna fi dzalika laayatin inna fi dzalikum apa ayatnya? Inna fi dzalikum laayatin liqaumi yu'minun. Jadi sungguhnya kata Allah Azza wa Jalla dalam semua fenomena yang tadi disebutkan dalam ayat, bagaimana dari proses tumbuh-tumbuhan dari biji kemudian sampai berbuah kembali, itu kalau kita renungkan jamaah sekalian, itu akan menambah keimanan. La ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran sudah menggambarkan, Masya Allah. Ini kitab suci, ya, menggambarkan kepada kita bagaimana proses terjadinya makanan-makanan yang kita makan setiap hari. Ya, mau beras, mau jagung, mau buah-buahan, ya, sayur-sayuran. Bagaimana dia punya proses sampai kita bisa makan itu. Ya. Dari biji, ya, yang tidak bisa dimakan, menjadi nanti buah yang bisa dimakan. Biji mangga. Ada orang makan biji mangga? Tidak ada. Tapi nanti ketika dia tumbuh, bijinya bertumbuh, membesar, berbuah, buahnya bisa dimakan. Jadi ada yang dari biji yang tidak bisa dimakan, kemudian tumbuh menjadi buah-buahan yang bisa dimakan. Kurma juga demikian. Ya, kurma juga dari biji yang tidak bisa dimakan. Tidak ada orang makan biji kurma. Ya. Tapi nanti kalau dia sudah berbuah, buahnya dimakan.
Dan ada juga dari dari biji-bijian yang bisa dimakan, tumbuh menjadi buah yang bisa dimakan juga. Ya. Tapi ada juga tumbuhan yang tidak berasal dari biji-bijian. Ya. Dari batang-batangan. Ya. Seperti ubi. Yang ditanam batangnya. Ya, bukan bijinya. Ya. Tapi dari batang itu nanti berbuah menjadi buah ubi. Dan berbagai macam bentuk tanaman yang lain. Nah, ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam ayat yang selanjutnya ini, ya. Ayat yang tadi kita baca, "Dzalikumullahu rabbukum." Nah, di situ nanti disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dialah Allah yang telah membuat itu semua. La ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Apa tujuannya? Fa'buduh. Ya. Maka sembahlah Dia. Ya. Makanya yang bisa merenungkan ayat-ayat ini disebutkan dalam ayat ini, inna fi dzalikum laayatil liqaumi yu'minun. Jadi hanya orang yang beriman yang mampu merenungkan ayat-ayat seperti itu dan menghasilkan kesimpulan yang pas. Apa kesimpulannya? Yaitu beribadah. Itulah kesimpulan dari semua tanda-tanda kebesaran Allah itu. Ya. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang setelahnya nanti, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Itulah kesimpulannya. Ya. Fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya. Nah, itu bagi orang beriman akan menambah keimanannya. Ya. Tapi bagi orang yang tidak beriman, ya, mereka akan mengatakan seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annal haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Jadi orang yang beriman, keimanannya akan bertambah baik ketika dia memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana prosesnya makhluk-makhluk itu dari tidak ada menjadi ada, atau dari makhluk yang kecil menjadi makhluk yang besar, kemudian jadi kecil lagi, dan seterusnya. Ya. Bergantian dia punya siklus. Ya. Itu akan dimaknai, dicermati, direnungkan oleh orang-orang yang beriman, maka kemudian timbul rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kemudian beribadah hanya kepada Allah. Ya. Makanya orang yang beriman mengimani bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ya. Karena yang lain itu tidak mampu membuat seperti itu, tidak mampu. Ya. Jadi kata sebagian orang, ya, bisa saja seseorang mengaku Tuhan, boleh. Ya. Tetapi harus memenuhi syarat. Ya. Kalau mau mengaku menjadi Tuhan, harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Coba kasih tumbuh dulu padi. Ya. Kasih tumbuh padi. Ya, makanya ketika Namrud mengatakan saya adalah Tuhan, Ibrahim bilang, ya kamu, kalau kamu bilang Tuhan boleh. Kalau kamu mengaku boleh, sekedar mengaku boleh. Ya. Tapi apakah betul kamu jadi Tuhan? Mu tes dulu. Ya. Apa tesnya? Saya punya Tuhan, kata Ibrahim, ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu betul-betul Tuhan, mengaku Tuhan. Ya. Nah, saya tes, kata Ibrahim. Kalau saya punya Tuhan, kata Ibrahim, menerbitkan matahari dari timur. Ya. Sekarang kalau kamu memang mengaku Tuhan dan mau disembah, coba kamu terbitkan dari arah barat. Jadi orang boleh mengaku Tuhan, ya bisa saja. Ya. Tapi apakah dia dipercaya atau tidak? Mau tes dulu. Ya. Kalau dia lulus tes, berarti boleh dia jadi Tuhan. Ya kan? Boleh jadi Tuhan ya kalau dia lulus tes. Ya. Tapi tidak ada orang yang lulus tes menjadi Tuhan.
Ya. Tidak ada orang yang lulus tes menjadi Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu syaratnya harus menciptakan. Ya. Menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Bukan dari yang ada, kemudian diproses, dirubah menjadi benda yang lain. Nah itu tidak bisa. Dari besi jadi mobil. Ya. Apakah dia Tuhan? Bukan. Ya. Orang yang bikin mobil, apakah dia Tuhan? Bukan. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia buat mobil dari barang yang sudah ada. Ya. Adanya di mana? Barang yang ada itu siapa yang bikin? Apakah dia bikin besi? Tidak. Dia tidak bisa bikin besi. Tidak bisa. Ya. Dia hanya ambil dari alam itu. Biji besi, biji tembaga, biji timah. Itu sudah ada semua di alam semesta. Dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini ayat yang kita baca pada malam hari ini. InsyaAllah menambah keimanan kita. Karena di dalam ayatnya Allah mengatakan, Inna fi dzalikum la ayatin liqaumin yu'minun. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak dalam Al-Quran. Menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya, yang menunjukkan bahwa hanya dialah yang mampu melakukan hal tersebut. Karena itu orang yang beriman mengibadahi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup sampai sini. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan berkah ilmu dan berkah amal, serta memberikan kepada kita taufik untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.